Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hasama Mangkuluhur, mahasiswa semester 6 UI, Universitas Indra Prasta maksudnya. Saya sebagai ketua kelompok sekaligus perwakilan dari kelompok 3 akan mendemokan hasil kerja kelompok kami, yaitu pembuatan program atau aplikasi sederhana dengan tema inventory barang untuk keperluan gudang atau toko. Jadi pada aplikasi yang telah kami buat ini bisa digunakan untuk keperluan gudang maupun toko. Kita langsung saja jalankan programnya. Oh iya, sebelumnya kami tadinya ingin membuat program yang sudah jadi ini menjadi sebuah file ya. Jadi kita bisa jalankan dari filenya langsung. Tetapi karena ada kendala pada XML di iReport-nya, maka dari itu kami memutuskan untuk menundanya. Untuk saat ini saya akan jalankan dari NetBeans langsung ya. Kita jalankan, kita run. Di sini terlihat ada form login ya, sangat sederhana sekali. Kita langsung masuk menggunakan data atau akun yang sudah ada ya, yang sudah di input. Sama saya mau login menggunakan. Nah, di sini saya login menggunakan akun Irfan Yusron ya. Irfan Yusron Anda login sebagai user atau pengguna. Karena di sini saya login hanya sebagai pengguna. Oh iya, sebelumnya ada pada aplikasi ini hanya terdapat dua hak akses, yaitu hak akses admin dan pengguna. Perbedaannya itu hanya di ini. Jadi ketika kita login menggunakan akun user gitu ya, cuman sebagai pengguna, ya kita nggak bisa mengakses form user. Jadi kita tidak bisa menambahkan, menghapus ataupun mengubah data user. Jadi perbedaannya baru sampai di situ aja sih. Sekarang saya akan logout ya. Saya akan ganti akun. Sini saya akan masuk menggunakan username saya. Nah, di sini saya sebagai admin ya, login sebagai admin. Sini saya bisa mengakses semua form atau semua tombol yang ada. Kita langsung coba mulai dari ini form pengguna. Nah, ini ada form pengguna ya. Form pengguna sebentar. Dia akan muncul di tengah-tengah nih. Nah, di sini ada dua baris data ya pengguna. Sini kita bisa menambahkan, menghapus atau mengubah ya. Saya di sini mau mengubah ini nih, yang ini kita ubah, coba kita ubah jadi Irfan misalkan, coba ubah. Nah, dia akan sudah berubah nih. Coba kita akan menghapus. Sebentar, ini belum. Nah, kita akan menghapusnya ya, datanya sudah terhapus. Kemudian kita akan menambahkan lagi. Sebentar, kita simpan. Ntar hak aksesnya user, simpan. Nah, di sini akan muncul lagi. Jika kita ingin menambahkan data baru, bisa kita input lagi seperti sebentar, kita reset dulu karena ketika kita mengklik ini tabel ya, pada tab mode ini nih, kita mengklik data yang sudah ada, itu kita tidak bisa menekan tombol simpan ya. Kita hanya bisa menekan tombol yang lain. Nah, ketika tombol yang lain sudah ditekan, baru tombol simpan ini bisa klik lagi. Ini kan tab mode-nya, ini kan data yang sudah ada ya.
kita reset dulu, kita bersihkan dulu. Nah, baru dia bisa diklik simpan. Nah, kini kita tambahkan data baru. Rifki. Ini juga Rifki aja ya. Dia sebagai user aja, simpan. Nah, sudah. Nah, itu untuk form user ya. Habis itu kita keluar. Kemudian kita ke form kategori. Nah, ini kategori. Sebentar. Nah, di sini ada 3 kategori ya. Sudah ada 3 kategori sama, fitur-fiturnya pun sama, enggak apa kayak form user tadi. Kita bisa mengubah, menambahkan, menghapus. Nah, dan di sini ketika kita mengklik tabelnya, kita tombol simpan ini nggak bisa diklik, harus di reset dulu. Di reset dulu. Di sini kita mau mengubah terlebih dahulu ya. Mengubah ini nih. Coba kita ubah jadi mobil Matic misalkan. Kita ubah. Data berhasil diubah. Nah, tombol simpan bisa ketika kita mengklik tombol ubah auto ke reset ya. Atau inputannya ke reset dan kita bisa menambahkannya. Di sini kita bisa tambahkan yang lain ya. Contohnya misalkan spare bentar lo. Spare part motor, simpan kode kategori, disimpan. Oh, di sini kode kategorinya otomatis ya. Sini sebentar, saya salah menginputkannya. Ini kita ubah aja ya. Ini namanya sama, kita ubah aja. Karena kita ubah jadi mobil ubah. Nah, spare part mobil. Di sini kode kategorinya saya menggunakan ini otomatis ya, menggunakan konsonan acak dan huruf acak pada kategori. Soalnya bisa kurang efisien sih sepertinya, cuman bisa diubah sih. Kalau untuk tadi data pengguna, dia ini ID-nya otomatis juga berdasarkan waktu ya, di input ya. Ini 2024 bulan 7, tanggal 7 sekarang ya. Nah, ini karena ada 2 data yang diinput pada hari ini, jadi sesuai urutannya. Ini urutan pertama dan ini urutan kedua. Nih, jadi kita balik lagi ke kategori. Nah, di sini ya sudah, kita bisa menghapusnya. Habis itu kita bisa menambahkannya lagi. Part motor. Oh iya, ini lupa, ada tombol pencarian ya. Di sini pencariannya kita tidak menggunakan tombol, tapi kami membuatnya menjadi key type. Jadi ketika kita mengetikkan satu karakter saja, dia sudah bisa mencari data yang ada. Contoh-contoh apa ya yang beda di sini angkanya nih. Coba kita cari F. Langsung muncul dia nih. Tanpakan tombol. Yang lain juga tadi pada form yang lain juga. Kemudian kita masuk ke form barang, sama, fitur-fiturnya juga sama. Di sini sudah ada 3 data barang ya. Oh, di sini nih kode kategorinya mobil manual. Di sini kita hapus aja ya. Ada kesalahan di sini nih. Kode kategori, nama kategori. Coba kita hapus. Data barang, kategorinya misalkan mobil Matic. Nah, oh ya tadi mobil manualnya kita hapus ya, data mobil manualnya ya. Coba kita tambahkan lagi. Lantas dia di kode kategorinya hilang gitu. Harga barang masuk, mobil SMK berapa? 90 juta ya katanya ya. Harga barang keluarnya kita bikin 100 juta aja. Itu
itu agak ini stoknya berapa stoknya. Nah, kita bikin, oh ya, untuk stok barangnya kita bikin 0 semua dulu ya. Kita bikin 0 semuanya karena nanti kita mau melihat trigger update, insert, dan delete pada form proses atau form transaksi barang masuk dan barang keluar ya. Sini kita bikin 0, dan untuk kode barang ini dia otomatis menggunakan huruf pertama, huruf terakhir, dan huruf tengah ya. Kalau ada huruf konsonan dia pakai huruf konsonan, kalau nggak ada dia pakai huruf selain konsonan yaitu vokal. Nah, kemudian di sini sesuai tanggal input dan urutannya. Nah, di sini kita bisa mengubah, hapus, dan lain-lain. Ini tadi kita udah bisa hapus, kita bisa ubah ya. Sini kita ubah misalkan menjadi 89 juta. Harga barang masuknya kita klik ubah, dia akan terubah. Kemudian data supplier. Nah, di sini ada 3 data supplier ya. Sudah ada 3 data supplier, sama semuanya fitur-fiturnya juga seperti yang tadi, bisa diubah, hapus, dan lain-lain. Sini saya mungkin hanya menambahkan saja ya. Saya akan menambahkan misalkan nama suppliernya PT apa ini, Astra. Jangan PT Astra Honda motor ya, misalkan AHM, nomor teleponnya isi aja, kita simpan. Nah, di sini bisa data barang, data barang, mobil metik, data barang. Di sini kita tambahkan motor Bitkarbu, misalkan Bitkarbu berapa sih harganya. Kita ke kategori dulu, motor simpan, batal barang, kita tambahkan Bitkarbu misalkan. Kita tambahkan motor. Nah, ini sih kita memanggil ini pada tombol ini kita memanggil apa, tabel kategori ya. Harga barang masuknya mungkin modal Bitkarbu berapa ya, kita bikin 10 juta aja, ketinggian sih 10 juta. Habis itu harga barang keluarnya 12 juta misalkan, stoknya 0 juga, kita simpan ya, simpan, batal, kita keluar. Nah, form master ini, form master ya, form master sudah semua saya jelaskan, sudah seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian kita masuk ke form proses. Nah, kita mulai dari form barang masuk. Nah, sini sudah ada data barang masuk ya. Coba kita ubah dulu, kita mau belum diubah ini. Kita ubah dulu, ini kita bisa mengatur tanggalnya ya, sesuai yang kita mau. Bulannya bisa kita atur, tanggalnya juga kita bisa atur kapanpun itu. Jadi ini ya, jadi sekarang bulan apa sih, Juli ya, bulan Juli sudah kita ubah dulu. Ini misalkan suppliernya ingin kita ubah ya, suppliernya kita ubah ke auto click. Nah, ini berhasil diubah suppliernya. Habis itu kita menghapus ya. Nah, kita ingin menambahkan barang masuk ya. Di sini ada detail. Kita ingin memasukkan barang masuk misalkan. Nah, yang tadi kita simpan. Nah, ketika kita klik tombol simpan tadi setelah pemilihan supplier, kita langsung masuk ke form detail barang masuk. Kan barang masuk nih. Kita masuk ke detail barang masuk. Di sini ada ID barang masuknya sesuai ya. ID BM nih. ID BM, ID barang masuk 24070701 sesuai. Nah, ini ada ID detail barang masuk 24070701 dan 01. Nah, ini karena kita akan menginput data pertama pada detail barang masuk ya. Detail barang masuk ini kita input apa ya, kita input ini PT Pindad ya, kayaknya tadi Pindad Asaul ini keempat. Nah, ini kita langsung mengambil
harga barang yang sudah di-input di data barang ya. Jadi dia langsung mengambil dari sana, ya kita masukkan jumlahnya aja. Jumlahnya 5. Di sini sekarang kita akan melihat triggernya, apakah triggernya berjalan atau tidak. Kita akan input 5. Kita simpan. Nah, sini Saul sudah terinput 5 ya. 5 harusnya pada data barang dia akan bertambah menjadi 5. Nah, di sini menjadi 5. Ya, menjadi 5. Coba kita hapus, coba kita hapus detail kita jangan kita hapus, kita ubah dulu aja. Kita ubah data barangnya, input barangnya itu menjadi 10 misalkan ya. Ubah batal, kemudian kita lihat data barang. Nah, di stoknya menjadi 10. Berarti trigger insert dan trigger update-nya sudah berjalan. Kemudian kita ingin melihat trigger delete-nya ya. Delete-nya kita delete dari sini aja nih, barang masuk kan sini ada detailnya. Ada detailnya ya. Ada detailnya, kita delete dari sini aja nih, dari dalam aja, dari detail barang masuk. Kita delete ya. Kita delete kosong, batal, kita masuk barang masuk, kita batal lagi barang. Nah, stoknya kembali menjadi 0. Berarti pada form barang masuk, detail barang masuk maksudnya, trigger update, insert dan delete-nya itu udah berjalan ya. Udah berjalan. Kita coba lagi, sini ada detail, ini kita tambahkan aja 10 misalkan. Simpan. Nah, sebentar 02. Oh, pantas dia lupa diklik tadi ya. Lupa diklik, pantas. Sebentar, ada kesalahan tadi pada saya. Detail barang masuk, TB detail barang masuk 0201. Sedangkan di sini 01, 07, 07, 01, 02. Oh, ini kita delete aja dulu ya. Nah, kita delete dulu. Habis itu. Nah, ini tadi tag mode-nya belum keklik ya. Jadi kita detail, kita masuk nih. Pokoknya data barangnya tadi nggak nongol. Kita masuk, kita input aja 10. Habis itu kita sudah. Habis itu kita batal, kita tambahkan supplier baru. Di sini kita tambahkan supplier baru, auto klik, simpan. Langsung masuk ke detail barang masuk. Ini suppliernya ya, barang masuk. Kita masukkan barang, misalkan bearing ya, bearing kita harga barang masuk, harga barang keluar, itu harga barang masuk ya, berarti kita jumlahnya 10 juga. Ini kita nggak usah ngecek triggernya karena ini masih di barang masuk. Kita simpan. Nah, sini kan bearing. Nah, sedangkan yang tadi AK47 ya. Di sini jadi pas kita klik detail, dia akan menampilkan tabel sesuai ID barang masuknya. Dia akan, kalau kita klik yang pindat ini, dia akan menampilkan data yang ini nih, AK47. Kemudian ketika kita mengklik ini, auto klik nih, dia akan menampilkan yang bearing. Jadi terpisah. Dia tidak menampilkan semua data barang masuk yang ada gitu. Langsung kita ke barang keluar aja ya. Barang keluar, nah ada sedikit perbedaan pada barang keluar ya. Sini kan barang keluar. Di sini harusnya kan tadi kan supplier ya. Harusnya di sini customer. Nah, karena ini untuk keperluan toko, saya buatnya ya lebih untuk keperluan toko. Jadi saya men-setnya di sini nih kode barang. Kalau misalkan untuk kita sebagai distributor apa segala macam, kita bisa menyetingnya ini sebagai customer. Di sini saya sebagai kode barang. Nah, tapi ada detailnya juga, nanti saya jelaskan. Di sini kita ubah dulu ya. Kita ubah menjadi barangnya itu ini nih. Kita ubah, coba ubah. Nah, datanya sudah terubah. Habis itu kita hapus ya. Kita menghapus. Ya, sebentar.
Sebentar, kita sudah menghapus. Kita lihat data barang tadi yang sudah diinput apa aja. Oh, ini aja nih. Bearing bit sama AK47 ini ya. Bearing sama ini AK47. Dia udah ke input 10, kita akan barang keluarnya. Kita masukkan bearing, misalkan bearing, kita simpan. Nah, di sini sebenarnya kan pada barang keluar sini udah menandakan nama barang ya. Cuman di detail barang ini dia memanggil lagi nih. Ini ada ID barang keluar, ID detail barang keluar. Nah, kode barang, nama barang, dan harga barang keluar sesuai yang ada di data barang. Kita menginputkan jumlah barang keluar. Tapi kita tidak bisa mengedit ini nih. Jadi data semuanya ini sama nih, cuman perbedaannya di jumlah. Kenapa saya buat seperti itu? Kenapa kami buat seperti itu? Karena ini kan untuk toko. Jadi dia menunjukkan setiap barang yang keluar dilihat dari jam. Jamnya mana? Jamnya ini ada di detail BK. Ini nih menunjukkan jam, menit, dan detik. Dan ini diambil dari ID barang keluar, dia tanggal. Jadi ini barang keluarnya itu terjadi pada jam 7 ya, jam 7 pagi, menit 58, detik 50 pada 2024 bulan Juli tanggal 7. Ya kan? Jadi kita misalkan kita masuk input barang keluarnya itu 2, misalkan 2. Nah, sini dia akan muncul 2. Kita lihat apakah triggernya jalan. Tadi kan barangnya 10 ya, stok barangnya. Nah, dia berjalan ya. Triggernya berjalan jadi 8. Nah, kita mau melihat lagi detail ya. Detail kita mau lihat lagi di sini detail. Ini kan 2 ya. Kita mau hapus, jangan hapus ya. Nah, kita hapus aja coba. Kayak ini hapus, kita batal, kita lihat data barang. Nah, kembali 10 data barangnya. Kita tambahkan lagi. Coba. Sebentar, agak lama ya penjelasannya ya. Detail kita tambahkan lagi, misalkan 2 simpan, kita lihat 8 ya, tadi seperti yang tadi kita mau mengupdate. Ini kan 2, kita update jadi 5 barang keluarnya. Kita ubah, kita lihat apakah trigger update-nya berjalan. Nah, stok barangnya menjadi 5 ya, dari 10 jadi 5, berarti berjalan. Delete-nya berjalan, tadi insert-nya pun berjalan. Nah, sini kita bisa menambah, sini kita bisa menginput lagi ya. Jadi kita ini menunjukkan barang keluarnya pada jam berapa gitu, hari itu kita bisa tampilkan lagi. Contoh misalkan kita mau ini jam 8 menit 00 detik 53 ya, tadi kita mau jumlahnya barang keluar tadi udah 5 ya, stoknya tinggal 5 lagi, berarti 2 aja. 2 kita simpan. Nah, ini barang keluarnya jam 8 menit 01 detik 45. Kita batal, habis itu kita ganti barang lagi AK47 misalkan. Sekarang ini masih tepatnya bersihkan dulu. AK47 ini sama juga, kita simpan, kita masukkan barang keluarnya 5 misalkan, kita simpan ya, batal, simpan batal. Oh iya, di sini kita kalau kayak tadi sebelumnya juga sama, barang masuk kita bisa menghapus dari ini headernya ya, header barangnya ini, header barang keluar maupun header barang masuk. Jadi ketika kita menghapus header barang keluar, salah satu header barang keluar, maka yang di detail barang keluarnya itu akan ikut terhapus gitu. Ini kan ada angka 47 ya, 47 ya, TBBK ini akan 47, TB detail BK juga ada. Ini digabung ya database ini, TB detail BK yang akan 47 nih, yang ini nih. Nanti ketika saya menghapus yang TBBK ini, yang TBBK bagian ini, maka TB detail BK yang data yang ini nih akan ikut terhapus juga dia. Kita bisa coba ya, kita hapus. Nah,
kita hapus, kita lihat TBBK-nya. Nah, tinggal 1, TB detail BK-nya tinggal 2. Nah, berarti dia sudah terhapus ya. Jadi, ketika data yang di headernya dihapus, maka yang di detailnya pun ikut terhapus. Jadi, sini kita tambahkan lagi. Ya, simpan. Barang keluarnya 5 aja, simpan. Total. Ini barang masuknya kita tambahin lagi ya. Auto klik kita tambahinnya di sini aja deh, yang udah ada aja. Bearing misalkan, bersihkan, kita bearing. Ntar lu, kita tambahin di sini aja. Bersihkan, Astra, simpan. Kita bit karbu di sini jumlahnya misalkan 10 juga ya ke barang masuk. Simpan, batal barang keluarnya, biar di reportnya nggak cuma 2 ya, biar di reportnya kode barang bit karbu. Simpan, harga barang keluar tadi berapa, 10 ke 3 aja. Simpan, batal. Nah, sekarang form transaksi udah ya, form master udah. Nah, sekarang kita ke bagian report ya. Report pertama kita sini ada report data barang, data supplier, ada barang masuk dan barang keluar. Kita mau lihat di sini akan menampilkan nih form cetak pada data barang. Dia akan mencetak semua data barang yang ada. Kita lihat apakah jalan. Sebelumnya jalan sih. Nah, ini data barang nih. Kita kecilin dulu. Nah, di sini ya, tuh. Di sini ada data barangnya, tuh. Ada nomor, kode barang, nama barang, kategori, harga barang masuk, harga barang keluar, dan stoknya. Stoknya sesuai yang penjumlahan dari harga barang masuk dan harga barang keluar ya. Sini toko serba ada, ini logo, ini bisa diubah-ubah ya sesuai kebutuhan. Sini ada halaman ke-1 dari 1. Sini ada tempat tanda tangan ya. Nah, untuk tanda tangan ini dia bukan ketinggian ya, tapi dia mengikuti data yang ada. Jadi semakin dikit datanya dia semakin naik. Karena kita membuatnya menjadi dinamis. Bisa aja dia ditempatinnya di bawah terus, cuman kami memilihnya untuk dia mengikuti data yang ada. Di sini kita mau coba save ya, save kita simpan di, saya sudah siapkan foldernya tadi di mana ya, mana nih, laporan app inventory, data barang misalkan, data barang, kita PDF save, kita silang dulu ini. Kita mau lihat apakah udah ada PDF-nya. Semester 6 pemrograman visual, laporan inventory. Ini ada nih. Nah, ini nih. Jadi kita bisa ngeprint ya, langsung mencetaknya nih. Kita bisa mencetaknya. Tuh, ada reportnya berjalan. Kemudian kita mau lihat data supplier juga sama. Data supplier itu sama ya. Kita langsung print aja, kita simpan di folder yang sudah disiapkan. Data supplier kita PDF simpan. Data supplier sudah ada. Di sini sudah muncul ya, data supplier. Kita langsung ke data laporan barang masuk. Nah, untuk laporan barang masuk ini kita bisa menyeting tanggal, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau tadi kan data barang sampai sama data supplier itu dia hanya tidak ada pengaturan tanggal, jadi dia menampilkan semua data yang ada. Tapi kalau barang masuk itu kita bisa memfilter sesuai tanggal gitu. Karena tadi saya menginputnya pada hari ini semuanya, jadi saya mencetaknya pada hari ini aja, tanggalnya nggak usah diubah-ubah. Saya sesuai hari ini aja, kita cetak nih barang masuk. Nah, ini tadi data barang masuk yang sudah ada ya. Tuh. Nah, barang masuk seperti yang kita lihat. Kita langsung save aja.
langsung save aja. Aduh sebentar, aduh deh. Barang masuk, barang masuk, barang masuk PDF, maksudnya data barang masuk ya, data barang masuk PDF. Save, kita lihat sini data barang masuk. Nah, dia tampil ya, tampil. Kita balik lagi ke program, mana tadi program, kita batal. Terakhir barang keluar ya, barang keluar juga sama seperti barang masuk ya. Barang keluar tadi lapor apa, menandakan jam ya, jam barang itu keluar. Nah, di sini kita pada hari ini aja karena saya menginputnya pada pembuatan video ini. Di hari ini jamnya kita cetak. Nah, ini barang keluar, muncul ya, muncul barang keluar. Nah, kita langsung save aja. Sebentar. Nah, ya, ada yang janggal. Semester 60 visual, laporan inventory, data barang keluar, report print PDF, save. Kita lihat data barang keluar. Nah, di sini sudah ada. Jadi ya itulah penjelasannya. Sudah ya, semuanya sudah saya sudah saya demokan ya, sudah saya jelaskan dari form master, form transaksi maupun reportnya ya. Dia sudah jalan semua. Ya seperti inilah aplikasi sederhana yang telah kami buat ya. Kami menyadari masih banyak kekurangan pada program ini, pada aplikasi ini. Maka dari itu, untuk kedepannya bila ada kesempatan, kami akan terus mengevaluasi aplikasi ini agar menjadi lebih baik, agar semakin baik ya aplikasinya, dan menyesuaikan kebutuhan. Kayaknya itu aja. Saya kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.